Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathar Bisalam. Di sini saya akan membahas tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Sewaktu Nabi Ibrahim dewasa, timbul pemikiran tentang siapakah yang pantas disembah, yang selaku Tuhan. Sebab kaumnya dominan menyembah berhala yang terbuat dari batu. Setelah itu beliau melihat bulan dan bintang di malam hari. Waktu siang hari bulan dan bintang tenggelam. Selanjutnya waktu siang beliau melihat matahari, dan matahari itu tenggelam juga pada malam hari. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, yang dikutip Ummu Abdillah Al-Butaniyah yang mengungkapkan bahwa sewaktu melihat matahari terbit, Ibrahim berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka ketika matahari itu terbenam, Nabi Ibrahim berkata pada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap sesembahan kaum yang dipersekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku tidak tergolong orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Nabi Ibrahim tidak setuju dan memberikan bantahan terhadap orang-orang yang menyembah bintang, bulan, dan matahari, dan sesembahan lainnya. Sebab sesungguhnya semua itu Allah lah yang menciptakan, karena Allah yang Maha Esa, yang Maha menciptakan. Itu yang tadi itu menurut Ibnu Katsir rahimahullah, yang dikutip Ummu Abdillah Al-Butaniyah. Yang kedua, yang B itu selanjutnya yang menurut Ahmad Bahjat, bahwa pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sudah melihat patung yang disembah masyarakat yang tidak diterima oleh akalnya. Lantas ia merenung dan bersandar pada dinding gua. Pandangan matanya menatap lurus ke langit di malam hari. Di sana ia menyaksikan bahwa bintang yang indah. Lantas Ibrahim berpikir, apakah ini Tuhanku? Sama seperti golongan yang kedua yang menyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim sempat mempercayai itu. Selanjutnya Nabi Ibrahim melihat bintang yang lebih besar, yaitu bulan. Nabi Ibrahim pun memberitahukan kepada kaumnya bahwa Tuhan mereka adalah bulan, yang cahayanya lebih terang dari bintang yang banyak itu. Di kemudian hari, Nabi Ibrahim kembali tidak mendapati bulan di langit. Nabi Ibrahim berpikir bulan juga menghilang, begitu bintang-bintang kecil. Nabi Ibrahim juga berpikir pada esok pagi bulan juga menghilang. Justru ada cahaya yang lebih besar dari bulan, cahaya yang lebih kuat, yaitu matahari. Lalu Nabi Ibrahim mempercayainya. Inilah Tuhannya, Tuhan yang paling terang sinarnya, Tuhan yang paling gagah. Tetapi Ibrahim kembali kecewa. Saat malam tiba, matahari juga tenggelam. Tuhan tidak mungkin tenggelam.
pikir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam merenungi dengan apa-apa yang telah dilewati. Otaknya justru berpikir tentang sesuatu yang paling kuat, sesuatu yang paling terang, dan sesuatu yang tidak mungkin tenggelam. Nabi Ibrahim meyakini bahwa bintang-bintang yang dikaguminya, bulan dan matahari yang diikutinya, semua bisa nampak selanjutnya pergi setelah menyaksikan kehadiran bulan, bintang, setelah menyaksikan kehadiran bulan, bintang, dan matahari, dan silih berganti timbul dan tenggelam. Ini berarti bahwa Tuhan tidak mungkin seperti itu. Nabi Ibrahim mempercayai bahwa hal-hal tersebut tentu Tuhanlah yang menjadikannya, Tuhanlah yang memunculkan dan menenggelamkannya, Tuhanlah yang menciptakan alam semesta termasuk memberi kehidupan bagi manusia. Nabi Ibrahim mengetahui Tuhan itu dari akal pikirannya yang masih suci, bersih. Itu dari Tuhan, bahwa Tuhanku adalah yang menciptakan langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, apa saja yang terdapat di muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi. Iya, yang saya bahas kedua yaitu masa dakwahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pertama-tama sebelum mengajak kaumnya, Nabi Ibrahim mengajak ayahandanya sendiri. Ayahanda Nabi Ibrahim bernama Azar, adalah pembuat patung berhala. Ia memperingatkan ayahnya dengan bahasa yang sangat lembut. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang diberikan Allah dan tidak mungkin diberikan kepadamu. Maka ikutlah nasihat-nasihatku. Niscaya akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai Tuhan, wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Maka engkau menjadi kawan dari setan. Tetapi ayah Nabi Ibrahim menolak ajakannya. Berkata ayah, bencikah kamu kepada Tuhanku? Jika kamu tidak berhenti mengajakku, niscaya aku akan merajamu. Itu kata-kata dari ayahnya Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim menjawab, karena ayah tidak mau mengikuti ajakanku, sesungguhnya keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu pada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik padaku. Nabi Ibrahim itu tetap mendoakan ayahnya. Bentuk bahasa komunikatifnya di antara tercermin ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayahnya, meskipun beliau diancam akan diusir dan dirajam oleh ayahnya, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan etika yang santun. Beliau masih menunjukkan rasa hormatnya dengan bahasa yang lemah lembut.
beliau menyuruh kepada ayahnya yang tadi itu kata-kata kata-kata yang kata yang lembut, yang kata-kata paling santun, lemah lembut, yaitu wahai ayahku atau al-bait. Ketika meninggalkan ayahnya pun beliau masih memberi ucapan salam dan mendoakannya. Di dalam masa dakwahnya, Nabi Ibrahim juga menggunakan argumentasi yang rasional tentang keesaan Tuhan. Dalam hal ini Nabi Ibrahim mengkonsepsikan Tuhan sebagai kesempurnaan yang mutlak dan tak terpisah-pisah dan tak terbagi-bagi. Dia adalah Tuhan yang mendengar, pengasih dan menolong, pemberi nikmat dan yang menolak segala kejelekan, yang menciptakan makhluk dan memberi petunjuk baik di dunia maupun di akhirat, yang memberikan makan dan minum serta menyembuhkan dan menghidupkan dan mematikan makhluknya.